Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Lutfi Hakim Channel. Oke teman-teman, nah di video kali ini tuh aku berbagi cerita mengenai ikan yang satu ini ya. Kenapa? Sebelum lanjut di videonya, yuk buat teman-teman nih yang baru saja datang di channel aku dan baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan hidupin loncengnya agar teman-teman nih tidak ketinggalan updatean terbaru dari video aku ya. Dan jangan lupa untuk di like serta di komen dan di share ke teman-teman kalian nih, saudara, pacar maupun keluarga kalian, agar tahu mengenai ikan yang satu ini ya, yaitu ikan cana, dan juga akan teracuni para pecinta cana teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini aku akan membahas apa mengenai ikan yang satu ini, kenapa saya bahas dan kenapa saya harus bikin videonya. Nah, buat teman-teman yuk jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman tahu update-updatean terbaru dari video-video aku. Dan tentunya jangan di skip, tonton videonya sampai habis, pantengin terus kenapa aku bikin ini video mengenai ikan yang satu ini ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia si ikan cana maru yang masih berukuran kurang lebihnya antara 12 sampai 15 cm ya. Di sini tuh mengapa saya bikin videonya ya. Kenapa? Nah, di sini karena saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di YouTube aku, kadang di DM aku, yaitu mengenai Bang, kenapa nih ikan cana aku mager terus mojok berhari-hari terus nggak memakan. Nah, saya jawab di sini ya. Kenapa di salah satu ikan ini? Karena ikan ini tuh dulu saya dapat di Om Biokan ya teman-teman. Om Biokan. Nah, awalnya ikan datang ini tuh sudah saya update di video saya sebelumnya yang cara mengatasi ikan cana stres dan mojok itu ya teman-teman. Nah, ini dia ikannya teman-teman sekarang tuh dia sudah mulai aktif dan berani ya teman-teman ya, dan merespon ke tangan ya teman-teman. Nah, caranya dan tipsnya itu dan treatmentnya itu, ikan saya jadi begini itu meskipun dia buluk dan tidak keluar juga bunganya atau cabungnya, tapi sedikit sih dia keluar cabung dan bunganya. Untuk bunga sih belum, cuman cabung aja. Untuk barnya tuh udah mulai tebel ya, nggak tahu juga dia ini simet maupun apa, nggak tahu ya, karena dapatnya tuh dari Om Yokan dulu ya. Saya tuh nggak milih-milih ya teman-temannya, langsung saya serok-serok aja. Nah, dan lagi dia udah respon tangan. Tipsnya bagaimana teman-teman? Nah, buat teman-teman yang ingin tahu gimana tipsnya dan treatmentnya saya merawat ikan cana ini, yuk ikutin terus videonya dan jangan di skip, jangan di pending, ikutin terus sampai habis ya teman-temannya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di tips yang pertama itu ya, sebelum dia masuk di tank ini, dia tuh saya masukin di styrofoam. Kenapa di styrofoam? Karena awalnya tank ini tuh dia ada ikan cana lain teman-teman ya, dan kebetulan ikan cananya tuh langsung saya pindahkan karena mau dibeli. Nah, akhirnya ikan cana ini pindahlah ke sini. Cuman dia itu awalnya saya taruh di air bening seperti ini, dia tuh memojok terus di sana ya, memojok terus di sana.
dan nggak mau makan teman-teman, kecuali makanannya itu pakan hidup seperti udang, cacing, dan jangkrik yang mau makan. Tetapi habis makan dia tuh mojok terus di sana, mojok terus, nggak motif kayak sekarang gini ya, mojok. Dan takut juga sama tangan, takut sama kaca juga takut ya teman-teman, nggak mau flaring lah gitu. Sekarang kan dia mau kan. Nah di sini tuh saya langsung kasih di heater 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, setelah saya kasih heater itu dia ikannya mau gerak ya teman-teman, motif, cuman masih belum mau merespon, karena kan perlu tahap juga sabar dan telaten dalam melihara ikan cana maru yellow centarum ini. Tidak hanya yellow centarum ya teman-teman ya, ikan cana yang lain pun kita harus sabar dan telaten. Nah setelah di heater barulah saya kasih daun ketapang. Daun ketapangnya itu saya pakai daun ketapang laut. Nah cuman dia itu gak berminyak, yang udah di fermentasi ya, cuman gak di ekstrak teman-teman ya, tetap daun ketapang. Kenapa saya pilih daun ketapangnya? Ya yang pertama yaitu di daun ketapang sendiri itu senyawanya kan masih ada, jadi kalau dikukuskan atau diekstrak kan dia senyawanya tidak alami gitu teman-teman ya. Saya pilihnya sih gitu sih. Nah saya itu pemberian daun ketapang itu per hari itu 2, per hari itu 2 sampai daun ketapangnya tuh dia tenggelam dan airnya itu pekat sekali ya, kuning pekat sekali teman-teman ya. Dulu tuh pernah kok saya update dia di air ketapang pekat, dan selama itu kurang lebihnya 1 bulan teman-teman ya, 1 bulan di air ketapang pekat. Oh ya, dan lagi di sini tuh posisi dari tanknya itu di outdoor ya teman-teman, salah nih, di indoor teman-teman, di indoor. Saya letakkan ikannya ini di indoor karena untuk di outdoor tidak memadai, yaitu karena ada kucing dan binatang yang lainnya yang membahayakan si ikan. Nah setelah di air ketapang pekat itu barulah saya treatmentnya di air ketapang pekat awalnya agar ikan itu nyaman dan tenang. Selama 1 bulan saya kasih makan aja. Pakan yang diberikan itu pakan hidup. Camilannya itu udang kering sama maggot kering ya teman-teman. Dan untuk pakan hidup itu udang hidup, udang sawah ya, cacing, serta jangkrik dan kecoa dubia kadang. Nah, itu tuh pakanan itu tuh bagus ya untuk ikan cana karena dia memiliki nutrisi dan protein yang tinggi, bagus buat ikan cana untuk pertumbuhan cabung dan bunga teman-teman. Nah, di situ teman-teman. Nah, setelah lebih dari 1 bulan barulah saya pindahkan dia ke air bening seperti sekarang. Sampai sekarang pun dia seperti ini teman-teman ya. Nah, di air ketapang pekat tuh saya gak pernah ngelatih atau gak pernah dia mainin gini ya, soalnya kan gak kelihatan, soalnya pekat sekali. Cuman saya tuh melatihnya seperti ini teman-teman. Saya melatihnya tuh seperti ini. Nah, saya giniin, terus dia sampai dia kelihatan. Nah sampai gini, barulah kalau sudah gitu saya kasih teman-teman, saya kasih dulu. Nah seperti itu teman-teman, saya setiap hari begitu ya di air ketapang pekat. Setelah pindah ke air ketapang setelah pindah ke air bening, nah barulah aku tahu kalau dia itu mau merespon seperti sekarang ini ya. Nah, meskipun tidak terlalu merespon, pelan-pelan ya teman-teman. Ini pakan kering ya, kalau dikasih pakan hidup dia mungkin akan lebih merespon teman-teman. Seperti ini teman-teman cara aku dalam mengatasi ikan cana yang baru saja saya dapat dari Om Biokan. Oke, dan lagi di sini tuh aku masih di proses pertumbuhan cabung dan bunga, makanya dia bisa kasih di full
lampu dan hidup ya. Cuman di sini tuh kadang mataharinya tembusnya sampai ke sini ya. Cuman ini kenapa nggak tahu, cabung dan bunganya belum muncul gitu. Oke teman-teman ya, mungkin di situ dulu videonya mengenai ikan Om Yokan ini yang dulunya mager dan tidak mau merespon tangan maupun kaca, dan sekarang pun dia mau merespon tangan ya. Buat teman-teman nih yang ingin berbagi informasi dan pengalaman pribadi, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kita di sini saling sharing, menyaring mengenai ikan predator cana maupun ikan yang lainnya ya. Boleh saja, dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share video ini agar teman-teman tuh tahu update-updatean terbaru dari ikan percanaan di Indonesia. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan tombol like di bawah. Hidupin loncengnya agar teman-teman tahu update-updatean terbaru dari video-video aku ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.